Haleluya, shalom teman-teman, selamat siang, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan langsung saja pada sesi ini sebelum kita sama-sama bertukar pikiran, mari terlebih dahulu kita simak penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Seperti yang teman-teman semua perhatikan di layar, kita dengarkan sama-sama dan nantinya kita bisa membahas ataupun menanggapi penjelasan dari beliau ini. Tuhan Yesus memberkati. Padahal yang mengungkap video itu kan saya, tetapi penyidik dan atau jaksa masih berusaha bermain menyembunyikan video itu. Termasuk juga menyembunyikan dan atau sengaja menghilangkan barang bukti berupa visum et repertum. Maka saya begitu marah di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, kemana itu barang bukti? Sehingga akibat daripada penyidik dan atau jaksa penuntut umum menyembunyikan barang bukti itu, apa yang terjadi? Perdebatan yang tidak ada habisnya. Berdebat terus pengacara daripada Napoleon Bonaparte atau Irjen Pol Napoleon Bonaparte berdebat habis seolah-olah jaksa ini tidak smart, padahal ini semua terencana, kan begitu. Tetapi karena saya marah, akan saya gugat kalian, akan saya tuntut kalian, akan saya pidanakan kalian, menghilangkan barang bukti adalah kejahatan. Tiba-tiba di hari-hari terakhir itu setelah berapa kali pingsan MKC, tiba-tiba ditemukan cuplikan videonya. Tapi walaupun tidak utuh, luar biasa itu perubahan sikap daripada Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Berikut juga dengan penasihat hukumnya setelah diperlihatkan cuplikan video itu bahwa tangannya ada memukul, kemudian tangan kirinya ada mendorong dan sebagainya. Itu saja sudah cukup membungkam debat kusir yang dilancarkan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan atau penasihat hukumnya. Apalagi kalau misalnya video itu diperlihatkan secara utuh. Ini tolong dong, sampai kapan penyidik kepolisian seperti ini sudah melakukan kecurangan dan kejahatan dalam perkara MKC, masa diulangi lagi dalam perkara Brigadir Joshua Nopriansa Joshua Huta Barat. Dan saya juga mengingatkan teman-teman penyidik, sekalipun Anda bukan perwira tinggi misalnya, tetapi misalnya perwira pertama atau menengah, kalau perintahnya itu tidak benar, Anda boleh berhak menolak loh, karena Anda bukan militer. Jadi kalau pimpinan itu tidak beres, boleh dilawan atau boleh diprotes, yang penting sopan dan santun caranya. Bila perlu dilaporkan ke atasan, ke Kapolri atau ke Ruasum. Kalau misalnya ada perintah penghilangan barang bukti atau merekayasa perkara, atau membuat rekomendasi yang tidak benar, boleh kok. Karena hukum yang tidak boleh dilawan atau perintah yang tidak boleh dilawan itu ada di militer. Karena di militer perintah itu memang hukum. Tetapi makanya juga di militer memang mereka betul-betul disiplin. Tetapi kalau kita lihat di institusi kepolisian ini kan akhir-akhir ini sangat tidak disiplin. Itu sebabnya saya selalu berulang kali mengatakan bagaimana kalau kita kembalikan dulu Polri ini untuk dibina oleh TNI. Supaya ada perbaikan. Apabila mereka nanti sudah digembleng dengan baik dan disiplin oleh TNI, kita harapkan nanti mereka ketika kita pisah lagi, mereka akan berfungsi baik dan benar. Tapi kalau macam begini terus, ada informasi perwira-perwira atau bapak-bapak sosialita, ada informasi lagi intelijen, ibu-ibu perwira sosialita, dan seterusnya itu. Bagaimana citra Polri dibangun dengan cara seperti ini? Makanya mereka ini belakangan ini rata-rata tidak ada lagi humanismenya. Bahkan sudah pernah saya lihat di Polda Metro Jaya seorang perwira menengah pamer kendaraan sampai beberapa mobil diparkir di Polda, termasuk dengan motor gede kan gitu ya, atau moge gitu ya. Jadi di zaman mertua saya menjadi Kapolres, misalnya dia Kapolres di Tangerang, dia sampai pensiun pun tidak punya rumah, dia masih rumah dinas di Cipinang. Padahal dia sudah Kapolres, bahkan mobil pun dia tidak punya, dia hanya punya sepeda Vespa kan gitu kan. Itu penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Sebagaimana tadi sudah teman-teman sekalian, memang ini luar biasa sekali ya. Pak Kamarudin Simanjuntak ini bekerja keras untuk mengungkap hal yang seperti ini, dan kita harapkan supaya pada akhirnya ini membuahkan hasil. Nah teman-teman, pada konten ataupun pada sesi yang sudah kita simak sama-sama ini, beliau memang menyoroti dua hal ya. Pertama mengenai kasusnya Pak MKC, dan kemudian terkait dengan Brigadir Joshua. Nah teman-teman sekalian, ini hal yang sangat menarik memang. Ya, ini telah menarik perhatian publik. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi ada dua kasus memang yang ditangani oleh Pak Kamarudin ini yang secara nasional teman-teman.
Ini sangat sering dibahas di media-media berbagai macam ya. Ini luar biasa sekali. Waktu yang lalu juga beliau menangani kasusnya Pak MKC, dan itu teman-teman hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui pada akhirnya terungkap, hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu ya pada akhirnya juga dimunculkan ke publik, sehingga informasi-informasi terkait dengan tindakan penganiayaan terhadap Pak Muhammad KC ini dari sebelumnya kita nggak tahu apa-apa mengenai hal seperti itu, tapi pada akhirnya ya diungkap juga oleh beliau. Nah, inilah luar biasa dan dahsyatnya Pak Kamarudin Simanjuntak, dan semoga upaya-upaya yang sedang dilakukan sekarang ini dalam rangka juga mengungkap kebenaran di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua ini, supaya pada akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan informasi Pak Muhammad KC, saya akan share screen kepada kalian semua dulu ya. Ini teman-teman sidang Muhammad KC Napoleon, kita lihat dulu teman-teman ya, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Oke. Saya akan coba share screen kepada teman-teman dulu. Kita lihat sama-sama supaya kita mendapatkan informasi-informasi terbaru, dinamika terkait dengan hal seperti ini, seperti yang ada di layar teman-teman semua. Nah, ini dia teman-teman ya. Ya, di sini memang informasi-informasinya belum ada yang terbaru teman-teman, tetapi beberapa waktu yang lalu saya bahas itu teman-teman. Ini sebentar, coba saya ini teman-teman ya, seperti yang ada di layar kalian semua. Oke. Waktu yang lalu itu sempat ada satu artikel yang membahas, nah seperti yang ada di layar kalian semua. Di sini ada satu artikel yang judulnya itu adalah ini ke teman-teman ya. Napoleon ini sebentar. Oke, di sini dikatakan Napoleon terancam 7 tahun penjara ya. Ini dia teman di kasus penganiayaan MKC. Nah, ini dia teman-teman ya, ini beritanya beberapa seperti yang kalian semua perhatikan di layar teman-teman. Saya harap sangat jelas ya, jadi teman-teman bisa melihatnya di situ ya. Ini dia teman-teman. Nah, seperti yang ada di layar kalian semua. Jadi memang kita ya serahkan semuanya kepada penyidik, supaya pada akhirnya ataupun terutama dalam hal ini adalah pihak pengadilan, supaya kebenaranlah yang terungkap atas hal itu yang kita harapkan teman-teman ya. Itu yang kita rindukan, karena memang hal seperti ini ya, saya secara pribadi yakin bahwa ini jangan dibiarkan ya. Jangan hal-hal serupa ini terulang dari waktu ke waktu. Benar juga tadi katanya Pak Kamarudin ini yang mengungkapkan bahwa ya, kenapa hal-hal seperti ini yang mengenai bukti-bukti ini kok susah sekali diungkap ke publik ya? Kenapa mesti ngamuk ataupun marah dulu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin, sampai marah dulu ya. Nah, inilah teman-teman ya. Inilah yang kita tidak tahu sebenarnya kondisi di sana itu seperti apa ya. Ya, kondisi di situ seperti apa dan siapa saja yang terlibat ataupun bagaimanalah proses-proses di sana, itu kita sebagai orang awam yang tentunya kurang tahu, dan karena itu kita membutuhkan ya orang-orang yang punya akses seperti Pak Kamarudin ini untuk mengedukasi kita sebagai masyarakat, supaya pada akhirnya kita tahu kebenaran dan kita tahu bagaimana harus bersikap ataupun merespon hal yang seperti ini. Dari saya secara pribadi mengharapkan ini bisa terungkap secara baik dan juga Pak MKC mendapatkan keadilan. Dan teman-teman mari terus memberikan tanggapan ataupun respon terhadap hal yang seperti ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila, yaitu dengan mengedepankan ya sikap manusia yang beradab ya, sebagaimana dalam silanya yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Dan kalau dalam perspektif iman Kristen menurut kitab ya 1 Petrus 3:15, dengan hormat dan lemah lembut. Mari terus doakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati menyertai kita.